kekasih-kekasih Tuhan, hadiratnya pasti melawat kita. Karena dia bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, kata Tuhan di 2 Tawarik 7:14, merendahkan diri, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, Dia hadir. Kita naikkan pujian ini. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Dialah King of the King, Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia
menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tepuk tangan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan, terpujilah Yesus Raja segala raja. King of the King, Lord of the Lord. Yeah. Haleluya. Sukacita, sukacita surga di bumi. Siapkan hati kita untuk terus melekat dengan sumbernya sumber Bapa surgawi kita dalam Yesus dan Roh Kudus. Seperti Musa berkata, bila Engkau tak besertaku Tuhan, kami tak mau berjalan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku.
tinggalkan kami. Jangan biarkan kami mau bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kami. Jangan ambil roh-Mu daripada kami. Terus kami mau dipimpin hidup dan langkah kami dengan kasih karunia-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, musik saja, naikkan pujian ini. Pujian ini diambil penuh dari doanya Musa. Saat itu umat Israel tidak selalu nurut, tidak selalu taat. Terkadang karena ada spirit perbudakan begitu lama, mereka sering merasa kurang pede, kurang percaya diri. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati dan mereka. Sering mereka berkata lebih baik pulang ke Mesir, kembali ke Mesir. Sehingga beberapa saat kadang Tuhan menegur, mengajar, tetap mereka keras, tegar tengkuk. Maaf, walaupun ini bangsa pilihan Allah, tapi terkadang mereka keras kepala. Sehingga Tuhan Allah berkata, Musa, seluruh Israel akan kubinasakan. Kau akan kuangkat jadi bangsa yang besar. Tapi Musa nggak mau. Lebih baik hapus namaku dari guru kehidupan. Wow, oke kata Tuhan. Tetap berangkat. Aku akan memimpin dengan malaikatku di depan, menyertai. Tapi Musa berkata, dengan doa ini, doa yang keluar dari hati, dan Tuhan berkenan. Jangan pernah sendiri. Di era pandemi yang juga belum selesai, jangan takut. Memang Tuhan tidak berjanji hidup kita tanpa pandemi, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Katakan, bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Angkat tanganmu dan berkata, bila engkau angkat hatimu dan hidupmu, Tuhan menghargai doa-doanya Musa, juga doa kita. Akhirnya Tuhan Allah menyertai Musa, juga menyertai kita untuk memimpin langkah kita dengan kasih karunia Tuhan. Yes Lord, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan.
kita sembah. Sembah Bapa, sembah Yesus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sembah, angkat suaramu, sembah. Urala Baba Sandura Papa Sande, Kiara Lama Sando, Kira Lama Sando. Mari berbahasa yang baru. Urala Baba Sande, Kirala Baba Kirolo Pitikina Home Seandaram, Irala Masyande. Yang belum bisa berbahasa baru, panggil Yesus. Jangan diam, panggil Yesus. Sebab tidak seorang pun bisa memanggil Yesus tanpa Roh Kudus. Oh Yesus, Yesus kami berseru, Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalirlah dalamku, sebab jiwaku pasti tenang bersamamu. Yes Lord, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita sembah, mari sembah. Buka hatimu dan terima jamahan Bapa, berserah penuh di hadiratnya. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu ku menyembahmu. Urala Masando, ku sembah selamanya, ku sembah selamanya dalam segala perkara. Kasih setiamu untuk
membawa dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus.
Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Kekasih-kekasih Tuhan, kita kembali berjumpa sebagai murid dan mempelainya Tuhan untuk belajar firman Allah. Rancangan kita bisa gagal, tapi rancangan firman Allah atas kita tidak pernah gagal. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Waktu kita hidup dalam firman-Nya, kita seperti pohon di tepi sungai, aliran airnya Tuhan. Tidak pernah layu, selalu menghasilkan buah. Apa yang kita kerjakan selalu berhasil. Tema kita saat ini adalah choose your choice. Choose your choice. Apa yang kita akan pelajari? Nas kita dari Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Apa saksinya? Saya dan saudara diberi sebuah pilihan. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau
maupun keturunanmu. Di awal tahun yang kita hadapi bersama ini, bersama kita para karyawan, pengusaha, anggota keluarga rumah tangga, dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang penting. Waktu kita menghadapi tutup tahun, buka tahun, sepertinya semuanya biasa kalau kita tidak mengerti yang namanya visi untuk lebih progresif, lebih baik. Nah, setelah kita melewati masa-masa libur akhir tahun, libur awal tahun, menghabiskan cuti kita masing-masing, kita sedang kepada apa pilihan kita ke depan untuk hidup ini. Para orang-orang yang mengaku bisa meramal masa depan berlomba memberikan konferensi persnya, memprediksi apa yang akan terjadi sepanjang tahun-tahun ke depan. Dan itu sebagai orang percaya kita hanya percaya apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ingat, jangan ke paranormal. Kalau terlalu mengandalkan paranormal, lama-lama kita bisa abnormal. Saya beri contoh. Menurut kata pakar, kumbang itu tidak bisa terbang karena badannya gempal dan sayapnya kecil, nggak seimbang. Juga menurut kata pakar, kupu-kupu nggak bisa terbang karena badannya terlalu ringan, sayapnya terlalu lebar. Tapi mengapa kumbang dan kupu-kupu bisa terbang? Karena dua-duanya tidak percaya kata pakar. Anda kalau terlalu mengandalkan pakar, paranormal, jadi abnormal. Tapi kalau Anda mengandalkan firman Tuhan tidak pernah gagal. Mari hari-hari ini, choose your choice, ingatlah, hidup itu berisi dengan pilihan. Hidup adalah pilihan dari kita bangun pagi-pagi, sampai kita istirahat malam-malam. Semuanya kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dari multiple choice, benar atau salah, maju atau mundur, diam atau bergerak, kita harus berani mengambil pilihan. Waktu saudara tidak mengambil pilihan, Anda sudah mengambil pilihan. Pilihannya adalah tidak Anda ambil. Bapak Ibu Saudara, Ulangan 30 ayat 19 ayat 20, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ingat Bapak Ibu Saudara yang sudah berumah tangga, berkeluarga, pilihanmu bukan hanya menentukan hidup pribadimu, tapi juga keturunanmu. Kalau ada bapak-bapak di sini, takutlah akan Tuhan. Karena keturunanmu bisa menerima akibatnya. Kalau kau salah bertindak. Bagaimana pilihan kita untuk hidup dan bangkit dalam rencana yang besar. Sehingga kita dan keturunan kita sudah sukses dan penuh kemuliaan Tuhan di hari depan kita. Yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Anda mau dengarkan kata-kata sosmed? Saya beritahu, 80% bahkan lebih yang di sosmed, sosial media, belum tentu benar. Yang 20% sisanya juga belum pasti. Minta konfirmasi dulu, jelas sumbernya. Terkadang kata si anu ditambahi oleh si anu, sehingga menjadi tambah-tambah ditambahkan. Dan hari-hari ini, Anda jangan salah memilih. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan waktu engkau mendengarkan firman-Nya. Mendengar firman dengan sungguh-sungguh, dengan sumpah kalau sekarang janji kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada kita, anak keturunannya. Galatia 3:29 berkata,
Kalau kita percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak Abraham. Yang kedua, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Bahkan Anda yang tidak memilih juga menghadapi sebuah konsekuensi. Hasilnya apa? Nggak jadi apa-apa. Kesalahan terbesar kita hari-hari ini adalah nggak mengambil pilihan. Itu bukan nggak ambil pilihan, itu sudah ambil pilihan, pilihannya nggak diambil. Kenangan kepada orang-orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk, Amsal 10 ayat 7. Yang ketiga, kita hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita kemarin. Saya mau bersaksi. Tahun 1984 saya lulus SMA. Dengan semangat muda saya menghadap ke bapak saya. Pak, saya mau sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab, harusnya orang tua kan bersyukur. Anaknya sekolah Alkitab, sekolah kitab suci, sekolah teologi, akan menjadi hamba Tuhan. Kata bapak saya, tidak. Kamu harus kerja dan membantu 3 adikmu. Karena kamu sangat diharapkan oleh adik-adikmu. Saya mencoba untuk ngadep ke pendeta saya. Ternyata pendeta saya sudah dikasih kode oleh bapak saya. Dan pendeta saya memberikan ayat yang saya tidak bisa melawan lagi. Sebelum kamu menghormati Tuhanmu yang tidak kelihatan, hormati orang tuamu yang kelihatan. Ya sudah, saya memilih untuk taat kepada orang tua dan saya kerja di Departemen Keuangan. Saya kerja di kantor kas negara 5 tahun. Adik saya sudah selesai, puji Tuhan. Adik saya 3, 2 jadi pendeta. 1 juga melayani Tuhan. Saya dihadapkan pada pilihan meneruskan karir saya di kantor keuangan atau saya terus sekolah Alkitab dan menjadi hamba Tuhan. Saya memutuskan untuk berhenti. Tidak mendapatkan pensiun karena baru 5 tahun pegawai negeri dan saya sekolah Alkitab di Surabaya. Hasilnya hari ini Tuhan memakai saya keliling kota, desa, pulau, negara, dan bangsa. Dan melalui media ini menjadi berkat bagi saudara untuk kita sama-sama melayani bangsa ini sampai Maranatha. Kita hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita kemarin. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Masa depan cerah. Bukan masa depan suram. Ingat, sebab pada orang-orang yang suka damai akan ada masa depan cerah. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Hidup memang pilihan. Bila salah memilih akan berakibat fatal, gagal total. Sering kita sebagai manusia gagal untuk memilih mana yang terbaik dalam kehidupannya. Sementara waktu tidak pernah bisa untuk diputar kembali. Seorang yang hendak dieksekusi mati berkata ketika ia hendak dihadapkan kepada pertanyaan tentang apa yang hendak ia lakukan untuk yang terakhir kali. Saya ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki yang salah dalam hidupku. Namun pasti terlambat. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, ada 4 pilihan dalam hidup ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Saya pun masih belajar. Karena saya pun dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang harus saya tepat memilih. Yang pertama, ini teladan dari Yosua, penggantinya Musa, saat dia sudah di usianya yang matang. Dalam Yosua pasal 24 ayat 15, Yosua memberikan suatu pilihan yang jelas. Pilihlah bagi dirimu pada hari ini
siapa yang akan kamu sembah? Apakah Anda menyembah mamon, uang, harta, atau jabatan, atau cinta? 3 ta, yaitu harta, takhta, dan cinta. Tentu cinta yang palsu, kadang membuat kita sampai terbelokkan. Begitu penuh hikmatnya Salomo hanya karena cinta yang palsu. 700 istri, 300 gundik. Imannya Salomo menyimpang. Dan Salomo setelah sadar dia berkata, itu usaha menjaring angin. Memilih siapa yang kita sembah. Yang ku sembah hanya Bapa. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Esa. Jadi kita harus menyembah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Bapak Ibu Saudara, pilihan kita yang pertama ini membuat kita berani untuk tegas. Sewaktu iblis menggoda Yesus di bukit pencobaan, iblis menunjukkan seluruh semesta raya akan diberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah kepadaku. Itulah kebodohannya setan. Kok menggoda Yesus dengan hal yang seperti itu? Kan dia pencipta semesta raya. Dan Yesus berkata, ada tertulis, sembahlah hanya Allah. Yang kedua, memilih siapa yang kita dengar. Dalam kehidupan kita sering salah memilih jalan, baik karena tidak dengar-dengaran pada firman, tentu firman Tuhan, atau pada orang-orang yang dewasa rohani, mentor rohani kita, gembala kita untuk menasihati kita. Alkitab mencatat ada 1567 ayat mengenai mendengar. Dan kita harus memilih. Amsal 8 ayat 33 berkata, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Bapak Ibu Saudara, pujian ini kita nyanyikan, kita juga praktekkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Dengarkan firman-Nya. Iman datang dari pendengaran akan firman, Roma pasal 8 ayat 17. Hari-hari ini jangan terpengaruh sosial media, jangan terpengaruh kata teman, kata kawan, kata saudara, kata sosial media. Anda bisa terpeleset, Anda bisa meleset. Dengarkan firman-Nya. Pagi-pagi benar baca firman-Nya. Karena firman-Nya itu membuat kita menerima yang namanya aliran kasih-Nya yang tidak pernah berhenti. Janji-Mu seperti fajar itu, janji Tuhan seperti fajar mengalir dalam diri kita. Tidak pernah kering. Yang ketiga, memilih dan bertindak, berbuat dan melakukan. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 13 dan juga 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saya masih ingat lagu sekolah minggu lama. Di dalam dunia ada 2 jalan,
lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup berglori. Arti sempit adalah ada perjuangan, pergumulan. Kadang Anda mungkin dihina, diolok, dicaci maki, jangan balas. Bahkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berdoalah buat orang yang menganiaya kita. Pastikan hari-hari ini tidak salah bertindak, tidak salah berbuat, tidak salah untuk melakukan kebenaran firman. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup berglori. Yang terakhir, yang keempat, memilih dalam bergaul. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, bahasa Bataknya sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa banyak umat Tuhan ngaku murid Tuhan sebentar berkobar-kobar, sebentar menyala-nyala, sebentar on, maju, tapi terus off, mundur. Jalan di tempat, bahkan mundur teratur. Karena Anda salah komunitas. 12 murid Yesus berkumpul, bertemu, saling menguatkan. Memang ada satu yang berkhianat, Yudas, tapi ada gantinya Matias dan juga Paulus. Pastikan hari ini Anda dan saya tidak salah komunitas. Waktu Anda bertemu, bergaul dengan orang yang suka main catur, Anda akan terpengaruh. Suka main catur itu masih nggak masalah kalau caturnya jam-jam tertentu. Tapi kalau Anda pagi catur, siang catur, sore dan malam catur, pagi mancing, siang mancing, akhirnya terpancing. Karena itu pada saat ini kita akan ikuti apa nasihat daripada firman Tuhan. Seperti dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi 1 ayat 9 dan 10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Filipi 1 ayat yang ke-9 ini membawa kita untuk kita tidak main-main dengan hidup ini. Pilihan-pilihan dihadapkan kepada kita. Tapi Paulus mengingatkan kepada kita, dan inilah doaku, ini doa Paulus. Semoga kasihmu makin melimpah. Jadi pastikan kasih kita melimpah. Ingat Allah itu kasih. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Hari-hari ini untuk menghadapi tahun-tahun baru yang kau hadapi, yang kosong-song, biarlah doa Paulus menjadi nyata atas kita. Semoga kasihmu makin melimpah. Kasih dulu. Kasih kepada Tuhan, Bapa Surgawi, Roh Kudus dan Yesus Kristus melimpah. Makin cinta, makin dalam.
Anda berani berkata, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya, bagiku ku bersyukur. Cintamu kepada Tuhan makin. Ada layak Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Karena Yesus lebih dahulu mengasihi Petrus, bahkan menyerahkan nyawanya buat Petrus dan juga kita. Kasih kita melimpah dalam pengetahuan, knowledge kita yang benar. Dan dalam segala macam pengertian, pengetahuanmu yang benar makin. Supaya Bapak Ibu Saudara boleh seperti ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya. Ini 1 Tesalonika 5 ayat 23. Agar roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia suci pada kedatanganmu. Pastikan hari-hari ini Anda dan saya memilih apa yang baik, supaya kita suci kudus. Apa mungkin kita hari-hari hidup suci? Bisa, karena darah Kristus sudah menyucikan kita lebih dahulu. Setiap perjamuan suci kita mengingat korbannya. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Nah, keputusannya adalah nomor 1, ku telah mati, ini mati daging. Mati kedagingan kita, keakuan kita. Ku telah mati. Barang siapa mengikuti Yesus, sangka diri pikul salib. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, manusia lama kita. Semua kita punya manusia lama, karena itu kita dibaptis, selam, dikuburkan seperti Yesus dikuburkan. Sehingga Roma 6 ayat 5 dikatakan, seperti Yesus dikuburkan, hidup kita yang lama, yang kotor, yang berdosa, yang egois, yang kedagingan dikuburkan. Dan seperti Yesus dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Sehingga kita hidup suci, kudus, tak bercacat menjelang hari Kristus. Kristus datang kedua kali. Ingat, 100% nubuatan Yesus di Perjanjian Lama sudah 99% digenapi. Yesus lahir, Yesus mati di salib, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Yesus mengutus murid-muridnya, satu yang belum, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Yesus berkata dalam Yohanes 14, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, ke Bapa, dan juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku menyediakannya bagimu, bukan home, bukan host, tetapi rumah besar, mansion. Supaya aku menjemput kamu. Pujian berkata, tak lama lagi kita berjumpa Tuhan. Tak lama lagi kita berjumpa Tuhan. Tak lama lagi kita berjumpa Tuhan. Haleluya, haleluya, kita berjumpa Tuhan. Ada banyak penglihatan dan pernyataan bahwa kita sedang transit dan kita sedang siap untuk diangkat rapture. Undangannya sudah diberikan kepada kita bagi yang menang menghadapi tantangan. Pandemi yang terjadi ini ujian kecil untuk kita berkemenangan. Seperti Yesus juga akhirnya menang. Kita bukan hanya menang, kita lebih daripada pemenang. Ingat, choose your choice. Buat pilihan yang nggak salah.
Kalau kemarin pernah salah, yang lalu pernah salah, bertobat. Anak yang hilang pernah salah pilih, minta warisan sebelum waktunya, pergi foya-foya, habis semuanya, sampai mau makan makanan babi. Tentu dia bau-bau babi. Tapi waktu dia sadar, dia memilih kembali kepada bapaknya. Dan bapak itu dari jauh sudah menyongsong anaknya, memberikan sepatu hidup yang baru, jubah yang baru, dan cincin yang baru. Hari-hari ini jangan lagi kau salah pilih seperti anak yang terhilang di Lukas 15. Mengambil hak yang belum waktunya, foya-foya, hidup egois, pesta pora, dan kehilangan segalanya. Firman Tuhan ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Anda dan saya. Mari kita buka tangan kita. Bapa, sempurnakan firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Kau tidak pernah berhenti. Lewat media apapun kami dengarkan firman ini, kami akan choose your choice yang benar. Memilih pilihan kami dengan tepat. Kalau kami sempat seperti anak yang terhilang, tersesat, egois, mementingkan kedagingan, pesta pora, akhirnya hartanya habis, dan mau makan makanan babi, baunya bau babi, kotor, najis. Tapi kamu kembali menjadi anak hilang yang kembali kepada Bapa di surga. Dan kami tahu Bapa di surga membuka tangannya, memeluk kami, memberi kami sepatu yang baru, jubah yang baru, cincin yang baru. Jika ada yang mengikuti program ini belum bertobat, kami mau bertobat hari ini. Seperti Kisah Rasul 16 ayat 31, kami dan seisi rumah kami diselamatkan waktu kami menerima dan menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Bukan hanya kami diselamatkan, kami dosanya diampuni, juga kami disembuhkan, diberkati tanpa batas, dan menjadi berkat dalam berkat Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sampai Maranatha kita diangkat Tuhan, dan kita menyelesaikan amanat agung sampai selama-lamanya. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lagu Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya
akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan dan